Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi bagi kita sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan beraktivitas, namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah dapat bangun kembali. Kami akan beraktivitas sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami yang harus kami kerjakan. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, baik yang memberikan pemahaman tentang firman, juga bagi kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 69 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian berkata bagi kita, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 69 adalah merupakan Mazmur Daud, di mana judulnya diberi doa dalam kesesakan. Berarti kita tahu pemazmur ini dia dalam situasi kesesakan. Ini dapat kita lihat pada ayatnya yang kedua, dikatakan di sana, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Berarti saudara, pemazmur ini dalam keadaan susah, dalam keadaan bermasalah. Bahkan masalahnya itu tidaklah sebegitu ringan, tetapi masalahnya itu begitu berat. Maka di balik derita yang dia hadapi, pemazmur ini hanya mengandalkan satu kekuatan, yaitu Tuhan. Karena dia percaya Tuhan adalah sesuatunya kekuatan yang dapat dia andalkan. Saudara, seruan ataupun doa yang mendalam dari seseorang yang menderita, yaitu dia telah berhadapan dengan beberapa persoalan. Kita tahu saudara, Daud, jikalau dia dipercayakan menjadi pemimpin di kerajaan Israel, dia juga berhadapan dengan Saul yang iri hati terhadap kehebatan yang dimiliki oleh Daud. Dan juga Daud menghadapi masalah juga dari anak-anaknya yang ingin berkuasa menggantikan posisi Daud. Maka anak-anaknya melaksanakan kudeta, sehingga Daud mau tidak mau harus melarikan diri ke gurun.
Maka dari itu saudara, kita merasa aneh. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan dia, orang yang dia kasihi, itulah yang menjadi pembawa derita bagi dia. Jadi dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-9, dia katakan, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Berarti saudara, orang yang dekat dengan dialah yang membuat dia menderita. Dan dikatakan juga dalam teks kita tadi, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini yang paling jelas kita dapat baca pada bahasa Karo, dikatakan demikian. Kelengateku man rumahdu, gurulah bagi api ibas pusuhku. Kalak si deban menggombang bandu, tapi aku ngesirate mesui. Berarti saudara, dalam kesesakan itu Daud merindukan rumah Tuhan, merindukan hadir di rumah Tuhan, karena dia yakin dan percaya bahwa berada di rumah Tuhan itu adalah merupakan suatu kesenangan, sukacita, karena jauh dari rumah Tuhan merupakan membawa penderitaan. Maka dari itu dia katakan tadi bahwa cinta akan rumahmu adalah hanguskan aku. Bahasa Karo dipakai gurulah pusuhku. Berarti kata menghanguskan itu bukan berarti membakar dirinya, tapi membakar semangatnya untuk bagaimana dia hidup di dalam rumah Tuhan. Lalu saudara, kita melihat juga, dan kata-kata orang yang mencela engkau telah menimpa aku. Bahasa Karo dipakai di sini adalah kalak si deban megombang bandu, tapi aku ngesirate mesui. Artinya, orang yang menghujat Tuhan, orang yang menghina Tuhan, orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya, Daudlah yang merasakan penderitaan itu. Karena apa? Sakit sekali hatinya bila seseorang tidak menganggap Tuhan yang dia percayai itu adalah kekuatan dalam hidup. Maka dari itu saudara, hal ini juga mengingatkan kepada kita. Bagaimana sih sebenarnya kita ini orang percaya merindukan rumah Tuhan? Bagaimana sih kita ini orang percaya yang jikalau orang yang menghujat, menghina Tuhan itu, kita merasakan sakit hati? Tentunya benar. Karena Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi tidak sedikit juga orang yang menghina, menghujat, bahkan menjatuhkan kita. Dan sering mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak punya kuasa apa-apa. Terkadang memang saudara, jikalau kita menghadapi persoalan hidup, maka kita menganggap Tuhan itu jauh dari kita. Jauh dari kita. Tetapi pemazmur mengingatkan, jikalau kita menghadapi persoalan penderitaan, persoalan hidup, maka semangat iman kita, semangat iman kepada Tuhan itu membara seperti api. Artinya bahwa janganlah kita kendor jikalau kita diperhadapkan dengan masalah. Tetapi justru jikalau kita diperhadapkan dengan masalah, maka di sanalah kita akan kuat. Karena apa? Karena masalah itu
adalah tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Karena masalah itu adalah merupakan permainan dunia. Bukan masalah itu yang membawa kita ke dalam kehancuran, tetapi dosa. Maka dari itu, jikalau kita menghadapi masalah, jangan kita sampai jatuh ke dalam dosa. Maka untuk melawan masalah itu, melawan penderitaan itu, hanya satu-satunya jalan adalah selalu kita merindukan rumah Tuhan. Dan jikalau ada orang-orang yang menghujat, menghina nama Tuhan, walaupun kita ini sakit hati, tapi jangan kita membesarkan sakit hati kita. Karena kita percaya bahwa jikalau ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya, maka itu adalah urusan Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Artinya, tidak ada sedikit pun kita dapat melaksanakan pembalasan. Tetapi kita hanya dapat melaksanakan doa kepada Tuhan. Agar mereka-mereka yang selalu menghujat, yang mereka selalu menghina, menjatuhkan nama Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan supaya mereka ini sadar dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kehadiran kita dalam rumah Tuhan itu adalah kekuatan. Kehadiran kita dalam rumah Tuhan itu adalah penghiburan. Kehadiran kita dalam rumah Tuhan adalah memberi motivasi bagi kita untuk semangat hidup ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan dikala kita ada persoalan hidup. Nah, saudaraku yang kekasih, janganlah sekali-sekali kita putus asa, putus harap, tetapi jadikanlah persoalan hidup itu menjadi sukacita ke depan, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, pagi ini juga mengingatkan kita, saudara, walaupun seperti yang diungkapkan oleh pemazmur tadi, bahwa air telah naik sampai ke leher, yang penting hidungnya masih dapat menghirup udara, matanya masih dapat melihat kemuliaan Tuhan, telinganya masih dapat mendengarkan suara Tuhan, mulutnya masih dapat berkata-kata tentang kebaikan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Maka dari itu, saudara, pemazmur ini penderitaannya sudah sampai di leher, tetapi mulut, mata, telinga, hidung, kepala masih dapat melaksanakan apa yang dia inginkan kepada Tuhan yang menyelamatkan dia. Selamat pagi, Tuhan memberkati, salam sehat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Berkati GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan, pendeta, penatua diaken, emeritus, seluruh jemaat. Dan juga saat ini kami berdoa buat Runggun GBKP Banjarmasin. Berkati pendetanya, berkati penatua diakennya, berkati jemaatnya, dan juga berkati pos PI PTP, yaitu Pulau Sari, Tambang Ulang, maupun Pelahari. Kami percaya Bapa, bahwa pos PI ini akan bertumbuh. Banyak orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan. Jadikan GBKP Runggun Banjarmasin menjadi role model bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Sukacita semua jemaat-Mu, rezekinya ditambahkan, dan juga yang berulang tahun Kau sukacitakan, yang sakit Kau sembuhkan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya,
dan seluruh aktivitas jemaatmu di Banjarmasin menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami pagi ini kepada Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.